Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bertemu kembali dalam segmen backstage, di mana dalam video seperti ini, Nisa Aza akan coba menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan wedding organizer ataupun event organizer secara keseluruhan, di luar teknis-teknis yang biasa kita temukan atau yang detail dalam sebuah acara pernikahan ataupun event-event umum lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan apabila insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan ulas lebih dalam hal-hal yang detail tersebut. Sebelumnya perkenalkan, sekali lagi saya adalah Andro Medanoholo atau biasa disebut dengan Andro yang alhamdulillah Allah amanahkan sebagai CEO dari Nisa Aza. Berbicara soal wedding organizer ataupun event organizer secara umum, kita tidak akan lepas dari dua core value atau dua poin yang utama yang kita bawa dalam setiap pekerjaan kita, baik secara skup yang besar ataupun detail seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Dua poin tersebut adalah hospitality dan event management. Apa itu hospitality dan event management? Nah, nantinya akan kita bahas dalam video ini dan video-video selanjutnya. Namun, dalam membicarakan dua poin ini ataupun poin-poin yang lain, tentu saja ini tidak sembarangan atau kami memberanikan diri untuk berbicara. Alhamdulillah Allah telah memanahkan kepada kami beberapa pengalaman yang sangat erat kaitannya dengan dua value tersebut. Yang pertama adalah hospitality, yang kedua adalah event management. Sebelumnya, jauh sebelum Nisa Aza, kami sudah memulai peran hospitality ini dengan bekerja sebagai waiters ya, atau pelayan bahasa Indonesianya. Namun ini kami lakukan jauh sekitar tahun 2010-2011. Kami bekerja sambil kuliah part-time atau paruh waktu di sebuah restoran yang sedang hits ya, ternama di Jogja. Bahkan orang saat itu kalau mau ke Jogja, belum ke resto atau cafe ini, mereka merasa ada yang kurang. Kemudian kami berlanjut menjadi sebuah atau berkembang pekerjaannya, kami pindah ke tempat yang lebih baik sebagai customer service offline. Mungkin apabila kawan-kawan sekalian sempat datang ke suatu kantor atau layanan, misalnya institusi perbankan ataupun jasa lainnya, misal provider internet atau katakanlah IndiHome begitu ya, apabila ke kantornya ke Telkom misalnya, tentu akan bertemu dengan customer service offline. Kita di sana menerima berbagai keluhan, kita mengedukasi ataupun menyelesaikan masalah-masalah non teknis dari hal yang berkaitan dengan layanan tersebut. Berikutnya kita kami beralih ke sebuah institusi keuangan. Alhamdulillah Allah amanahkan di sana 3 tahun sebagai account officer dan relationship manager. Namun Allah berikan jalan dan Allah berikan petunjuk, kami keluar dari sana, dan itu sebagai fase hospitality. Jadi nanti akan kita bicarakan soal hospitality, ada satu fase sendiri, dan yang kedua ada fase berikutnya, itu fase event management. Setelah keluar dari institusi perbankan atau keuangan tersebut, kami masuk ke acara-acara berbagai event di Yogyakarta, baik itu yang budaya, seni, dan lain-lain, hingga yang berbau atau yang dekat dengan agama Islam. Nah, di sana kami belajar dari bawah soal event management, hingga akhirnya meningkat ke middle management, dan akhirnya membuat sendiri sebuah acara ataupun event yang skalanya cukup besar. Dan di sana kami menerapkan apa-apa yang sudah kami pelajari dari hospitality dan ilmu-ilmu yang Allah titipkan soal event management di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Dan alhamdulillah datang COVID atau Corona di 2019 awal atau 2020, kami jadikan itu sebagai momentum untuk tidak lagi mengurusi acara-acara reguler. Namun alhamdulillah setelah berjalannya waktu, bertemu dengan beberapa kawan di sebuah majelis, dan mereka menginisiasi, pihak-pihak tersebut menginisiasi dan menggerakkan kami, dan bekerja sama kita bareng-bareng menjadikan sebuah event organizer yang syar'i, dan di mana kami mulai dari wedding organizer. Kita mulai dari Nisa Aza wedding organizer. Lebih jelas tentang Nisa Aza nanti insya Allah dijelaskan di video-video berikutnya.
Namun kali ini kita akan lebih fokus soal hospitality. Apa sih hospitality itu? Mungkin kalau misalnya kita dengar hospitality, terdengarnya kalau yang dekat dengan orang namanya hospital ya, secara bahasa Inggris. Dan artinya adalah rumah sakit. Namun kalau hospitality tidak seperti itu. Secara istilah hospitality ini kami lebih sering menyebutnya dengan pelayanan, atau di kasus ini di Nisa Aza, di WO atau di IO, hospitality ini akan dekat dengan, atau kita sebut saja bisnis pelayanan. Nah, bisnis pelayanan ini macam-macam. Salah satunya tadi WO dan IO. Yang lebih akrab dengan para pemirsa sekalian mungkin apabila datang ke sebuah hotel, ke sebuah restoran, ada hal-hal yang di luar teknis hotel, di luar teknis dari restoran tersebut, kita bisa rasakan kenyamanannya. Misal penyambutan ketika di lobi hotel. Nah, ini yang secara istilah dekat dengan nama hospitality. Inilah pelayanan tersebut. Kita merasakan hal-hal yang akhirnya mensupport apa yang kita butuhkan, dan ini menjadi suatu nilai tambah, nilai plus tersendiri yang membantu teknis-teknis yang esensial dari sebuah jasa atau servis yang kita beli. Atau misal kita menginap, kita tentu menginginkan hanya sebuah kamar misalnya. Tapi dengan hospitality, dengan pelayanan, itu menjadi meningkat atau lebih baik pengalaman apa yang kita rasakan. Tidak hanya sekedar menginap. Nah, kami sudah merangkum dari berbagai sumber terkait hospitality ini, dan kami akan bawakan ke rekan-rekan sekalian. Insya Allah ini bisa menjadi sharing yang bisa jadi bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, apabila rekan-rekan sekalian adalah yang mengikuti akun Nisa Aza ataupun YouTube ini, untuk mengetahui hal-hal terkait wedding organizer atau event organizer, atau misal ingin mengadakan pernikahan atau ingin mengadakan event yang lain lalu mencari mendapatkan informasi dalam video ini. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian. Secara definitif, hospitality itu diartikan sebagai sikap yang ramah, perhatian, dan penerimaan terhadap orang lain. Nah, kita bisa langsung baca dari definisi pertama, yaitu keramahan dan perhatian serta penerimaan terhadap orang lain saat berinteraksi. Nah, jadi dalam setiap interaksi kita, dan dalam kasus ini adalah bisnis, misalnya wedding organizer atau event organizer, atau di luar sana misalnya bisnis hotel, di sini yang dikedepankan dari hospitality adalah keramahan dan perhatian serta penerimaan terhadap orang lain. Karena ketika ada suatu masalah, ada suatu problem dalam sebuah, dari diri kita terhadap apa yang kita inginkan, misal dalam sebuah kita sedang melaksanakan atau sedang merencanakan sebuah pernikahan gitu. Ada sesuatu yang kita butuhkan, lalu kita ingin bertanya kepada pihak yang lebih berpengalaman misalnya. Dalam pihak ini adalah WO. Nah, apabila saat kita bertanya namun sikap ramah itu tidak dikedepankan, tentu ini menjadi nilai yang negatif sejak awal kita berinteraksi. Nah, tadi kan sempat disinggung bahwa saat berinteraksi. Nah, jadi hospitality ini terjadi saat interaksi. Interaksinya kapan? Ya saat misal di hotel, bisnis, atau kita sedang memesan jasa layanan hotel, saat mempersiapkan pernikahan, ketika berinteraksi dengan wedding organizer antara WO-nya dengan sohibul hajatnya. Nah, ketika kita berinteraksi, kita menanyakan sesuatu, hospitality ini mengedepankan sikap ramah dan perhatian. Kenapa? Karena dengan ramah dan perhatian ini kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan, bahkan lebih. Sekarang kita ambil contoh konkret. Misal dalam sebuah acara walimah yang syar'i, sudah terlaksana nih, kita bayangkan dalam hari H, kemudian venue sudah dibagi dua antara yang ikhwan dan akhwat. Kita bayangkan persempit lagi skenario-nya di panggung ikhwan, kasusnya adalah di beberapa kesempatan walimah syar'i, pihak keluarga tidak ingin mengadakan kotak amplop, kotak angpau atau kotak sumbang, misalnya orang Jawa bilang, karena ini lekat dengan sumbangan. Takutnya dianggap oleh tamu bahwa sohibul hajat ini atau keluarga meminta sumbangan dari acara yang dihelat. Padahal apabila kita tilik dari kacamata yang lain, kotak sumbang ini atau kotak angpau atau kotak amplop ini ya,
sebenarnya sarana untuk memudahkan orang yang memberi hadiah kepada sahibul hajat atau kepada pengantin. Mungkin hadiah ada bisa berupa barang misalnya, katakanlah kompor, ini salah satu hadiah yang sering kita temui dalam acara walimah, karena mungkin tamu ataupun orang di luar sana menganggap, oh mereka akan berkeluarga, akan tinggal sendiri, maka untuk memasak si istri butuh kompor. Ini hadiah yang umum kita temui, kompor. Ukurannya besar, mungkin panjangnya bisa sampai 1 meter. Nah, ketika ini dibawa atau dibeli dari tamu, dari toko gitu, dari si pemberi, dibeli, kemudian diserahkan di meja tamu umumnya, ini kan tentu bagi si penerima atau si pemberi hadiah, dia merasa mungkin akan memberatkan, mungkin akan merepotkan. Dari membeli, membawa, sampai menyerahkan, dan akan dibawa oleh pihak keluarga, akan merepotkan. Lalu mereka akan berpikir, kalau begitu kita kasih yang lebih liquid saja, atau dalam bentuk uang, atau diuangkan. Nah, tentu uang ini akan dimasukkan dalam amplop. Harapannya dari si pemberi ini adalah hadiah, memudahkan daripada ngasih kompor. Gitu. Nah, ini butuh tempat yang aman untuk meletakkannya, maka ada namanya kotak amplop. Namun di beberapa pihak yang kami sudah alami, yang sudah kami jalani, ada keluarga yang tidak mau, betul-betul tidak mau. Namun ini tidak menutup tamu yang datang untuk memberikan hadiah. Akhirnya, ini masih kasus yang tadi ya, kita berbicara contoh kasus di lapangan yang real soal hospitality. Akhirnya tamu memberikan amplop tersebut, disalamin langsung ke mempelainya. Dalam kasus ini adalah mempelai putra, mempelai ikhwan, disalamin. Kalau 1-2 nggak masalah. Tapi kalau ternyata tamunya ratusan atau bahkan ribuan, amplopnya banyak banget, katakanlah sudah 20 amplop, diletakkan di saku jasnya si mempelai, itu sudah nggak nyaman, akan mengembung gitu, dan mengganggu ketika akan difoto atau dilihat orang, kok nggak enak ya, kantongnya ada yang menggembung karena amplop gitu. Akhirnya biasanya si mempelai ini akan meletakkannya di sofa atau di kursi tempat dia duduk, lalu amplop ini akan berantakan. Ini masalah real. Dalam hal ini pengantin ataupun siapa saja akan bertanya nih, Afan, mas, kok ini kok amplopnya berantakan nih, ini gimana ya? Soalnya banyak yang ngasih langsung, karena di depan tidak ada kotak amplop tadi kan. Lalu pihak WO akan datang, tentu akan mengedepankan sikap ramah. Gimana, mas? Gimana, ada yang bisa bantu? Iya nih, amplopnya ada yang berantakan nih, karena di depan tidak ada kotak. Oh iya, nah, ini kan mengedepankan sikap ramah. Oh iya, karena memang dari pihak keluarga atau keluarga antum, orang tua antum, tidak menghendaki adanya kotak amplop di depan area gedung, misalnya gitu. Lalu tidak sampai di situ saja, kita akan mengedepankan tadi ramah, lalu perhatian, dan menerima tadi, penerimaan terhadap interaksi. Jadi walaupun yang di request oleh pihak sahibul hajat atau keluarga atau orang tua pengantin adalah tidak menggunakan kotak uang, tapi ternyata menimbulkan bahasan yang baru atau problem yang baru, kita tetap menerima. Oh, ini adalah dampak dari apa yang diinginkan dari sahibul hajat. Padahal kita mengakomodir tidak adanya kotak itu adalah sudah menerima, sudah mengakomodir, sudah memberikan hospitality. Tapi timbul efek sampingnya, katakanlah, maka kita harus perhatian bahwa ini adalah problem bagi orang yang mengalami, bagi si mempelai ikhwan. Maka dengan sikap terbuka dari hospitality ini, kita akan memberikan saran, memberikan solusi, karena ini yang diharapkan. Karena mereka mungkin tidak terlalu paham, baru sekali ini melaksanakan, atau tidak fokus dalam hal-hal teknis dan non teknis kecil-kecil dalam sebuah walimah, dalam sebuah wedding atau pernikahan. Maka tentu kita akan menyarankan, misalnya, oh kalau begitu gini saja, nanti Ana siapkan kotak, insya Allah ada kotak, jadi amplop antum masukkan di situ, lalu kotaknya silakan antum taruh di tempat yang aman, misal tetap di kursi misalnya, atau di belakang kursi pengantin, jadi amplop tidak berceceran. Nah, kemudian hospitality tidak sampai di sini saja, karena sikap perhatian yang tadi, kita akan memberikan ekstra, kita akan memberikan satu langkah lebih daripada yang diharapkan. Ini yang biasa kita akan berikan kepada klien-klien kita, kepada sahibul hajat atau siapapun di luar pernikahan, di luar wedding misalnya, di event organizer secara umum. Apabila ada satu
bahasan, satu problem, kita berikan solusi, lalu dengan di sini dengan perhatian sebagai asas dasar definitif dari hospitality atau pelayanan, tentu kita akan memberikan yang lebih. Nanti kalau ini penuh atau acaranya sudah selesai, kotak uang yang tadi akan saya berikan kepada adik antum atau saudara antum, si Fulan misalnya. Nanti hanya dia yang akan kami serahkan, atau hanya dia yang bisa membuka atau menghitung, selain dia kami tidak berikan. Nah, ini dampak bagi si mempelai atau klien yang menghadapi kasus seperti ini akan merasakan nilai plus dari sebuah pelayanan, dari sebuah hospitality. Nah, ini yang biasanya mungkin belum disadari atau belum terfikirkan oleh para klien atau orang-orang yang ingin melaksanakan bisnis hospitality atau bisnis yang terkait pelayanan. Nah, ini yang diharapkan. Ada suatu problem, adalah problem itu terjadi karena pilihan dari si sohibul hajat, ya, tapi akhirnya jadi problem. Kita terima problem tersebut, kita kasih pemecahannya, lalu kita tambahkan satu lagi ekstra solusi, ataupun dengan perhatian kita berikan sesuatu yang ekstra yang sebenarnya mungkin di luar dari sangkaan si yang memberikan problem tersebut, yang sedang mengalami masalah tersebut. Ini kira-kira sebagai awalan bahasan kita soal hospitality. Insya Allah kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya agar video ini tidak terlalu panjang. Semoga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat baik bagi diri kami pribadi, bisa mengingatkan kami juga, bisa kami kembangkan juga, dan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang menyaksikan video ini. Demikian, apabila ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah datang dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.